Hadiah. Hadiah. Assalamualaikum. Mbak Nah, hadiahnya ada nggak? Oh, hadiah? Iya ada. Silakan Sekarang. masuk. Iya, silakan masuk. Iya, sebentar ya. Hadiah. Ya. Dicari teman. Siapa? Tadi namanya siapa? Reni ya? Oh iya, Reni. Oh iya, sebentar. Halo Ren. Halo. Jadi kan? Oh iya, mau beli bareng ya? Bentar ya, tak ambil dulu buku ya. Ini gimana sih? Gimana sih ini? Oh. Yang ngajarin doan. Ini di sini ada caranya nanti. Gimana? Nih. Karena aku mau ngerti. Kemarin kamu minta ya? Iya, Mincanya sama siapa aja? sama ada Adis, ada Arin, terus tuh sama anak-anak Resma yang lainnya. Terus ada anak non Resma, yang non Resma tuh cuma aku sama Arin deh. Transportnya gimana? Kalau aku sama Adis, terus tuh yang lain juga ada yang naik motor, ada yang naik pick up, ada juga yang naik mobil orang tuanya. Terus ya gitu deh pokoknya. Awalnya tuh ribet banget berangkatnya, masuk mobilnya tuh sampai dempet-dempetan gitu deh pokoknya. Macet apa enggak sih? Enggak sih, enggak macet, cuman ngaret, datangnya tuh ngaret gitu. Permisi, ini minumnya ya, diminum. Iya, Oh iya, makasih. makasih ya Mbak. Iya. Mbak, ceritanya dong. Nih, bentar. Terus habis itu tuh kan aku nyampe di sana toh, itu tuh ada mawar gitulah. Mawar tuh tempatnya. Habis itu nanti mulai dari situ kita jalan muncak, dan di situ udaranya sangat-sangat dingin. Itu aku kedinginan terus. Sampai Gitu rumah deh. pulang jam berapa? Jam berapa ya? Jam 5 kalau nggak salah. Jam 5 nyampe rumah. Ah, ini punya siapa ya? Mungkin punya Fadia sama Pevin. Kok kayak enak ya? Oh iya, kamu kan punya jadwal liburan gitu kan? Hah? Gimana kalau misalnya pas liburan kita ngajak anak-anak buat liburan gitu? Terus ini cewek, Lah mau liburan kemana? gimana kalau di Singapura aja? Singapura. Kejauhan no, mending di Bali aja yang nantinya lebih bagus daripada di sana. Ya. Iya. Oh iya, anak-anak kayaknya bentar lagi mau UTS ya. Gimana kalau diatur aja jadwalnya? Kayak misalnya gimana? Kalau kayak misalnya kan aja jam 6 malam anak-anak HP-nya dimatiin aja gitu, suruh matiin, terus suruh belajar gitu. Gimana? Ya gitu aja. Kan biar lebih terkontrol, kita bisa ngawasin gitu ya. Pak, aku mau pergi sama temanku. Kemana? Mau nonton sama temanku. Pak, bagi uang dong. Bentar ya. Ya. Nih. Nih. Jangan banyak-banyak, Pak. Alah nggak apa-apa. Nanti Nggak tuh dia apa-apa. pulang malam. Enggak. Penting jangan pulang malam. Oh iya. Hati-hati ya. Makasih ya, Mak, Pak. Jangan pulang malam ya. Oke. Tadi. Dek, aku mau pergi sama teman liburan ya. Iya, hati-hati ya, Kak. Oke. Loh, kamarnya kebuka. Lumayan dasar kreatif sekali. Tiap hari pergi, kamar nggak pernah ditutup. Untung orangnya nggak ada. Ini ada make upnya. Kan kalau tak ambil satu tuh masih banyak nggak kelihatan nih.
Fadia nih. Dasar trader. Orangnya di dalam, motornya di luar. Ada kontaknya lagi. Udah nih, mau ada rezeki. Aku telepon aja, Mas Dito. Halo? Sekarang di mana? Kalau sekarang ke rumahnya Fadia bisa nggak? Enggak suruh jemput aku. Itu ada rezeki. Nih, temennya Fadia kan datang nih ke rumah. Nah, mereka lagi belajar di dalam, motornya di luar. Nantinya tuh juga masih di motornya. Kamu cepetan kesini, cepet ya. Iya, hati-hati. Apaan sih? Halo? Kenapa jemput kamu? Oh gitu, iya. Aku gaskan ke sana. ketinggalan. Alah apa toh? Ribet banget toh. Fadia. Apa toh kak? Sini toh. Alah, ini bentar. Kamu tahu tempat make upku mana nggak? Ya nggak tahu lah. Kan biasanya kamu yang pakai. Ya aku kan tadi nggak masuk sini toh. Jadi kan temenku toh. Kalau biasanya kamu kan pakai punya aku. Biasanya kan di sini. Kamu siapa sih? Ini loh. Allah, kamu dia biasanya pakai punya aku. Tempat make upku tuh hilang. Jadi dia yang pakai. Ya kamu bisa pinjam punya Fadia aja dulu kan. Coba ambil. Iya. Coba ambil. Buruan, Fat, aku mau pergi. Ini. Ya udah pinjam dulu ya. Kan kayak gitu. Ya, nanti beli lagi aja. Udah ya, Mah. Ya. Itu yang ambil. Ngunduh aku terus. Alah, aku bosan. Main keluar yuk. Yuk, kemana? Turok wes nongkrong juga pergi aja. Yuk. Ini bukunya aku tinggal sini dulu ya. Motormu mana? Kayaknya tadi di situ deh. Oh, gak ada motorku ya? Tadi juga gak denger apa-apa, sumpah. Apa gara-gara kita terlalu fokus belajar ya? Aku masih tergantung, aku lupa. Jangan bilang sama siapa ya? Gak tahu. Terus gimana dong? Gimana nih? Gimana hilang nih? Gimana nih? Aku gak bisa naik motor dan juga gak mungkin. Ya aku jadi di situ. Gimana nih? Gimana ya? Udah aku gak balik orang ya. Kamu lagi gimana? Beli telepon? Beli telepon? Itu aja, di depan situ kan ada ojek telepon. Oh iya. Hati-hati ya. Cepet bilang ke polisi ya. Permisi Bu, Pak. Ya. Permisi ya, Mbak. Ya Bu. Mah, rusak motornya temanku tadi hilang. Gak tahu diambil siapa. Kok bisa? Gak tahu. Tadi kan ke gimana? Di situ. Terus kan tadi kita katanya mau main sambil ngerjain PR. Gak tahu tiba-tiba hilang. Tiba-tiba udah gak ada motornya. Aku sama temanku juga panik. Gak tahu ngambil siapa. Nah, terus sekarang temenmu di mana? Udah pulang tadi. Dia buru-buru minta jemput sama orang tuanya. Oh, kita tuh harus tanggung jawab dulu. Dan kan parkirnya kan di rumah kita. Iya. Kalau nggak nanti kapan aja polisi nanti ya. Gimana kalau sekarang aja? Sekarang. Aja kasihan lah. Ih, gimana nih? Ih, dia udah bilang sama orang tuanya kalau misalkan motornya temennya hilang. Gimana nih kalau ketahuan? Sumpah ini gimana sih? Ini tuh siapa tuh? Gak. Halo? Apa? Di rumah sakit? Suami saya kecelakaan.
Fadi. Oh, iya iya iya. Ya sekarang saya ke sana. Iya iya, terima kasih. Ya Allah. Gimana ini? Mas Dito kecelakaan di rumah sakit. Apa itu karma ya? Gara-gara udah curi make upnya Pepi. Mas Dito juga udah nyuri motornya temennya Fadia. Ya Allah, apa aku jujur aja ya? Bilang ke bapak sama ibu ya? Gimana? Ya, aku harus jujur. Ya, aku harus jujur, aku nggak boleh ngelakuin itu lagi. Ya, itu aku salah. Berarti aku harus minta maaf ya. Aku harus jujur. Mas, aku ada yang pengen omongin ke kamu. Yang itu, yang masalah kamu ngambil itu motornya temannya Fadia. Kenapa? Gimana kalau misalkan kita jujur aja sama bapak sama ibunya Fadia, kita bilang kalau kita emang yang nyuri. Gak mau ngapain? Loh, Kan iya. mereka nggak tahu. Meskipun mereka nggak tahu, kita tuh, aku ngerasa ya kita tuh udah dapat karma. Kemarin kan kamu juga kecelakaan loh. Mungkin kan itu karena niat kita yang nggak baik. Daripada nanti ke depannya kita jadi nggak baik, ini kita ngomong aja, jujur aja. Ya berarti gimana kalau kita sekarang langsung ke rumahnya Fadia aja, kita minta maaf sama orang tuanya, sama kakaknya Fadia juga, soalnya aku juga yang udah nyuri make upnya kakaknya Fadia. Udah berarti sekarang. Yuk. Permisi. Assalamualaikum. Tumben sama suaminya. Iya, Bu, ini ada yang mau kami omongin gitu. Ayo masuk dulu, masuk. Iya. Jadi tuh gini Bu, sebenarnya kemarin itu yang nyuri make upnya Pepi itu saya kan nyapu lewat kamarnya Pepi, dan itu pintunya tuh terbuka, jadi saya yang ngambil. Terus setelah itu masalah tentang motornya, Ibu, sekarang saya udah bawa make upnya Pepi, saya mau kembalikan. Saya minta maaf Bu, ini juga kemarin setelah saya sama suami saya ngambil motornya temannya Fadia itu, suami saya langsung kecelakaan. Jadi saya sekarang sadar kalau misalkan mencuri itu adalah perbuatan yang nggak baik. Saya jujur, saya mau ngembaliin ini. Ya, ini fungsinya motornya sudah yang kemarin saya bawa. Iya, udah. Aku sih merasa terima kasih kalian udah mau ngembaliin lagi, karena emang bener-bener ini tuh barang-barangnya kehilangan banget, apalagi ini kunci motornya temannya Fadia. Ya, aku terima kasih kalian mau jujur ngembaliin lagi ke sini, dan aku sih berharap kalian nggak ngulangin hal ini lagi. Aku mau tanya sama Mbak ini, kamu masih mau kerja di sini lagi apa enggak? Kalau saya ditanya seperti itu, ya saya masih menginginkan kerja di sini. Kalau Ibu masih mempercaya saya bakal mengusahakan itu adalah pertama dan yang terakhir. Saya tahu posisinya Mbak ini karena kebutuhan kalian itu emang banyak, jadi akan saya pertahanin Mbak ini di sini. Jadi jangan ulangin itu lagi, oke? Ya, Bu, terima kasih. Kalau begitu saya sama suami saya pamit dulu. Oh, Makasih, iya. Bu. Iya. Gak tahu kemarin tuh tadi. Gimana nih? Ini kan yang dicuri toh. Ya jadi gitu guys. Jadi akhirnya Eni mengakui kalau Eni itu salah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pedagogik, Ibu Dr. Randa AA Saraswati MPD, dan Bapak Acep Roni Hamdani SPD MPD, serta rekan-rekan semua yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat berserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, kepada para tabiin tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang melemparkan tanggung jawab kepada orang lain sama saja mengingkari kedewasaannya sendiri. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Anissa Firdaus dengan NPM 205060 130. Yang kedua ada Widiana Aragilika dengan NPM 205060 137. Yang ketiga ada Piki Adityana Dwi Putri dengan NPM 205060 139. Yang keempat ada Tipani Rahma dengan NPM 205060 150. Yang kelima ada Yolan Ruwana dengan NPM 205060 169. Dan yang terakhir saya sendiri Yusuf Nurdiansyah dengan NPM 205060 165. Di sini ada beberapa poin yang akan kelompok kami paparkan. Yang pertama ada pengertian tanggung jawab yang akan dipaparkan oleh Widiana. Yang kedua ada jenis-jenis tanggung jawab yang akan dipaparkan oleh Tipani Rahma. Yang ketiga ada ciri-ciri tanggung jawab yang akan dipaparkan oleh Piki Adityana Dwi Putri. Yang keempat ada penanaman karakter tanggung jawab yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Yang kelima ada dampak dari sikap tanggung jawab dan tidak bertanggung jawab yang akan dipaparkan oleh Anissa Firdaus. Yang keenam ada faktor yang mempengaruhi individu melemparkan tanggung jawabnya kepada orang lain yang akan dipaparkan oleh Yolan Ruwana. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke pembahasan poin yang pertama yang akan dipaparkan oleh Widiana. Kepada Widiana, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiana Aragilika dengan NPM 2050600137. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab. Tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga bertanggung jawab. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Rahma Febrianti dengan NPM 205060 Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu tanggung jawab. Tanggung jawab juga adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai wujudan kesadaran akan kewajibannya. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berani menanggung risiko atas segala yang menjadi tanggung jawabnya. Ia jujur terhadap dirinya sendiri dan terhadap orang lain, dan juga tidak pengecut dan mandiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tanggung jawab. Yang pertama, ada tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah menentukan kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dan yang kedua, ada jenis tanggung jawab terhadap keluarga. Untuk selalu menjaga dan melindungi nama baik keluarganya setiap saat dengan cara bertindak dan berperilaku secara sopan dan santun, dan juga sesuai dengan aturan yang ada di dalam masyarakat dan tidak melanggar aturan-aturan tersebut. Dan selanjutnya ada tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Dalam berbuat, bertindak, bertingkah laku, manusia tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Bila perbuatan itu salah, maka ia harus bertanggung jawab kepada negara dalam bermasyarakat untuk mencapai tujuan kesejahteraan bersama. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau dalam penulisan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piki Adityana Dwi Putri dengan NPM 2050600139.
Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri tanggung jawab. Ciri-ciri tanggung jawab yang pertama, melakukan apa yang ia ucapkan, bukan tidak melakukan yang telah ia ucapkan. Ciri-ciri yang kedua, komunikatif, baik dengan rekan kerja, atasan, bawahan, maupun klien. Ciri-ciri yang ketiga, memiliki jiwa melayani dengan sepenuh hati sekaligus menghilangkan pemikiran. Contohnya, siapa yang butuh, dia yang menghubungi saya. Ciri-ciri yang keempat, berani meminta maaf sekaligus menanggung beban atas kesalahan yang ia lakukan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ciri-ciri yang kelima, peduli pada kondisi, baik kondisi teman sekerja, anggota tim, atasan, bawahan, maupun kondisi kantor. Ciri-ciri yang keenam, bersikap tegas. Contohnya, jika posisi Anda sebagai atasan dan menemukan anak buah tidak bertanggung jawab, sudah seharusnya Anda menegurnya. Ciri-ciri yang ketujuh, rajin memberi apresiasi. Apresiasi tidak selalu bonus atau kenaikan jabatan, melainkan terima kasih secara langsung kepada yang bersangkutan di depan tim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pemaparan materi. Di sini saya akan memaparkan materi poin yang keempat tentang penanaman karakter tanggung jawab. Penanaman karakter tanggung jawab pada siswa adalah proses menumbuhkan dan atau menanamkan pada diri siswa untuk selalu melaksanakan tugas dan kewajibannya yang harus dilakukan baik terhadap diri sendiri, lingkungan, masyarakat, bangsa atau negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Aisyah, Nusantoro, dan Kurniawan, terdapat beberapa indikator dalam sikap tanggung jawab, yaitu peserta didik memiliki komitmen pada tugas atau mengerjakan tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh. Peserta didik memiliki kedisiplinan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan mengumpulkan tugas tepat waktu. Selain itu, peserta didik patuh pada tata tertib dan sportif ketika melaksanakan tugas dari guru. Mungkin untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepada waktu dan tempatnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Firdaus dan NPM 205060130. Di sini saya akan membacakan dampak dari sikap tanggung jawab dan tidak bertanggung jawab. Yang pertama ada dampak tanggung jawab. 1. Terciptanya kondisi lingkungan masyarakat yang aman dan tentram. 2. Terciptanya pembangunan bangsa yang saling menghargai sumber daya alam tetap terjaga dan baik. Yang ketiga, minimnya tindak kriminalitas di lingkungan masyarakat. Keempat, tercipta lingkungan yang bersih dan nyaman. Selanjutnya, saya akan membacakan dampak dari sikap tidak bertanggung jawab. 1. Dikucilkan oleh masyarakat. 2. Tidak dihargai oleh masyarakat sekitar. 3. Tidak dianggap sebagai warga di lingkungan tempat tinggal. 4. Lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman karena warga yang tidak bertanggung jawab akan kebersihan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Yolan Ruana dengan NPM 205060169. Materi yang selanjutnya yaitu tentang faktor yang mempengaruhi individu melemparkan tanggung jawabnya kepada orang lain. Yang pertama, individu tersebut tidak tahu dan tidak paham apa hak dan kewajiban dia sebagai anggota dari komunitas dalam suatu masyarakat tersebut. Yang kedua, tidak bisa membedakan mana tanggung jawab dan mana yang disebut dengan kewajiban. Yang ketiga, lebih mengesampingkan tanggung jawab kelompok yang harus dia penuhi dan lebih memilih kepentingannya sendiri atas dasar kebutuhan. Dan yang keempat, tidak mempunyai kesadaran dan empati untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Jadi, bisa kita simpulkan dari materi tentang tanggung jawab ini, yaitu seseorang yang bertanggung jawab tidak akan melakukan tindakan, perbuatan atau sikap yang bertentangan atau yang berpotensi melanggar nilai-nilai susila maupun agama. Sebaliknya, dengan orang yang belum atau tidak dapat bertanggung jawab selalu akan melakukan tindakan dan perbuatan atau sikap yang bertentangan atau melanggar nilai-nilai susila maupun agama.
Pemaparan materi dari kelompok kami dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan dalam menyampaikan materi. Mungkin dari rekan-rekan yang lain bisa menambahkan atau ada pun yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يلا القطر وسع. يلا يا ابني القطر هيمشي.